Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini gue berkesempatan untuk mewawancari salah satu dari chef Yayasan Indonesia 1. Jadi chef ini bernama Agus Hermawan. Beliau adalah chef yang otodidak yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sekarang beliau adalah duta besar untuk 30 ikon kuliner tradisional Indonesia oleh Kementerian Pariwisata. Sekarang dia adalah chef di Ron Gastrobar Indonesia. Selama 2 dekade dia berjuang dari pencuci piring sampai menjadi salah satu koki Indonesia yang terbaik di dunia. Saat dia bekerja di Splendor Chef, restoran Indonesia di Hilversum, mendapatkan first Michelin Star yang pernah diberikan kepada restoran Indonesia. Apa itu Michelin Star? Michelin Star adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan pada sebuah restoran karena kualitas makanan, teknik pengolahan, personality, konsistensi makanan itu tersendiri, dan lain-lain. Dan kini, beliau dengan berbaik hati akan berbagi kepada kita apa aja sih tips-tipsnya untuk berbisnis terutama di bidang kuliner. Oke guys, sekarang saya berada dengan salah satu dari top chef di Yayasan Indonesia 1 Foundation. Dan beliau adalah Chef Agus Hermawan. Sekedar introduction, beliau adalah duta besar untuk 30 ikon makanan tradisional Indonesia. Dan sekarang beliau menjadi salah satu top chef di Belanda dan bekerja di restoran Ron Gastrobar. Bisa ceritakan sedikit chef gimana mungkin asal mulanya sampai bisa profesional sekarang? Saya mulai jadi kok itu tahun 97. Awalnya cuma buat dapat income, tapi akhirnya jadi suatu ya istilahnya profesional. Jadi kok bisa itu? Bisa diceritakan mungkin? Waktu saya pikir kok masak itu enak juga kerjanya gitu. Karena bukan enaknya kerjanya bisa makan atau apa, tapi kok bisa jadi jatuh cinta gitu sama masakan. Dari situ saya timbul lebih levelnya lebih tinggi lagi gitu. Itu restoran yang pertama saya kerja itu tahun 98 itu restoran Indonesia pertama yang dapat Michelin Star. Michelin Star itu apa ya, Chef? Itu suatu penghargaan dari Michelin, dari perusahaan ban untuk restoran yang level makanan itu level tinggi gitu. Dari bukan cuma makanan aja sampai dari ambience-nya, sampai sama itunya wine-nya, terus sama makanannya, tapi yang paling utama makanan. Jadi Chef Agus ini memiliki prestasi dari restoran itu belum memiliki Michelin Star ya. Dan berkat kepiawaiannya Chef Agus, restoran tersebut mendapatkan Michelin Star. Ya mungkin itu rezeki juga buat saya, kebetulan saya ada di sana itu dapat Michelin Star. Ya. Oh gitu. Terus kenapa Chef tadi mungkin kan sebelum menjadi chef itu ada pilihan-pilihan. Kenapa pada akhirnya tertarik untuk menjadi chef itu kenapa? Selain asik? Ya waktu itu saya nggak bisa ambil kerjaan yang lain. Waktu saya mulai kerja di restoran, terus akhirnya saya juga sampai kapanpun saya harus bisa mencapai yang lebih tinggi, bukan cuma jadi juru masak tapi jadi chef gitu. Terus di chef juga bukan cuma bisa masak tapi harus bisa juga manajemen. Oke. Dan kalau tadi kan saya udah makan tuh makanan-makanan chef, dan ini chef ini yang bikin dessert yang luar biasa itu yang bikin saya ngefly. Ya. Saya nggak ngerti lagi gimana itu cara bikinnya. Dan ini chef Agus yang buat dessert ini. Kan tadi chef juga bilang tuh untuk manajemen juga harus diperhatikan. Nah, ini kembali ke topik utama kita bahwa di Indonesia ini chef sekarang sedang menjamurnya kafe-kafe, restoran-restoran yang dibangun justru ownernya banyak anak-anak muda. Ya. Nah, sekarang kira-kira Chef bisa ngasih tips nggak untuk membuat bisnis atau entrepreneur itu kafenya, restorannya menjadi kafe yang baik dan sukses? Yang paling utama yang harus dilihat itu lokasi. Ya. Kedua lagi harus dipikirkan suasana apa yang mau dimauin. Mau suasana romantis, bisnis atau apa. Jadi harus tahu dan disesuaikan dengan lokasi juga. Terus kedua lagi harus bisa bikin makanan yang bisa bikin orang wow, saya mau balik lagi ke restoran sana karena makanannya itu nggak ada di tempat yang lain. Jadi harus punya rasa spesial.
Jadi ibaratnya semua orang bisa masak, Ya. tapi yang bisa bikin masakan spesial itu nggak semua orang. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak tuh? Kalau menurut pengalaman saya sendiri, saya itu belajar dari kesalahan orang lain. Kalau misalnya orang lain bikin begitu, kenapa saya diperbaiki lagi yang lebih bagus lagi? Contohnya kayak sekarang di Indonesia ada agar-agar. Iya. Saya bikin di sini bukannya pakai agar-agar tapi sejenis kayak makanan Itali, panna cotta. Yang tadi bilang kamu suka amat dengan dessertnya gitu. Iya. Terus satu lagi di sini contohnya di Eropa juga nggak ada yang namanya es ketan hitam. Sedangkan ketan hitam itu asli Indonesia gitu. Iya. Tapi saya harus pikirin itu harus spesial. Ketan itu dibikin es krim. Contohnya itu. Iya. Itu salah satu ibaratnya kita butuh eksperimen ya, Chef. Ya. Selain eksperimen ada berapa lagi, mungkin ada beberapa step Ya. yang bisa. Yang penting jangan takut untuk eksperimen. Itu yang pertama. Ya. Nah, Terus kedua lagi lihat teknik, mau membuka diri lihat teknik yang lain, teknik dari negara yang lain, teknik barat atau mau teknik Jepang atau teknik Cina. Nanti disesuaikan dengan makanan Indonesia. oke. Jadi saya juga di Belanda itu saya bikin makanan baru, tapi sebenarnya cuma tekniknya, tapi rasanya balik lagi ke Indonesia. Oh gitu. Ya. Jadi kita membuat makanan tradisional, namun dengan teknik modern tanpa meninggalkan. Kan identitas makanan itu sendiri. Oke. Jadi yang pertama eksperimen, Ya. yang kedua tadi berani untuk mencoba. Mencari Dalam mencoba itu pasti kita pernah nggak gagal atau mungkin nyoba terus gagal. setiap saya bikin makanan baru pasti saya bikin 3 kali Bikin 3 kali. minimum Itu minimum. 3 kali. Maksimal bisa berapa? Ya sampai ketemu sampai kapanpun juga sampai ketemu kelemahannya di itu. Tahap pertama pasti gagal. Tahap kedua jadi tapi masih belum sempurna. Tahap ketiga udah dapat tapi belum sempurna 100%. Yang keempat kali dibikin sempurna. Jadi sebenarnya itu masak itu fleksibel. Jangan terlalu terpaku itu udah itu gitu. Itu tiap kali juga bisa diganti lagi. Kalau ada ide yang baru ganti lagi. Istilahnya kalau di mobil ya, pertamanya ganti ban. Habis itu nanti ganti bempernya supaya bagus lagi. Terus nanti ganti kacanya. Sama juga masak juga. Jadi yang pertama adalah tadi eksperimen, Ya. berani. Yang kedua itu sabar. Ya. Kira-kira ada tips lagi nggak, Chef, untuk kawan-kawan kita Indonesia yang sedang berjuang di bidang kuliner? Saya titip itu jangan terlalu terpaku sama tradisi. Tradisi itu emang ada baiknya, tapi kita juga harus jangan terlalu terpaku sama tradisi, tapi harus berani memperbaiki apa kekurangan dari tradisi itu. Oke. Mungkin ada salah satu contoh makanan yang sudah berhasil Chef tingkatkan dari tradisinya? Ya itu sejenis itu es ketan hitam juga. Ya. Terus satu lagi kita juga punya bahan dari yang namanya pandan. Pandan. Kita itu ada kue kukus pandan di sana, terus ada kue dada gulung pakai pandan. Nah kita juga bisa bikin hal yang lain, bisa bikin smoothie dari pandan, kita bisa bikin dari panna cotta dari pandan, terus kita juga bisa bikin tiramisu dari pandan juga. Oke. Sampai sekarang saya udah kasih tahu untuk chef yang di Moskow di sini, Iya. bikin makaron, bikin krem pakai pandan. Oke, jadi ini kan Chef Agus dan tim Yayasan Satu Foundation Ya. berada di Moskow dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Dan sebelum mereka pulang, mereka memberikan signature ya, memberikan sebuah oleh-oleh Ya. berupa tadi apa? Satu, saya bikin cara gampang bikin sate saus, sate Iya. kacang buat sate ayam. Terus kedua lagi bikin dessert yang dari bahannya dari pandan. Iya. Contohnya dari makaron pakai pandan krim. Juga kayak kue semprong yang di sini juga yang namanya waffle di sini dibikin pakai krim itu apa dari pandan juga. Oke. Luar biasa ya. Jadi Chef Agus ini. pandan itu sebenarnya bukan satu macam makanan, itu dari pandan itu bisa bikin mungkin 100-200 macam makanan dari pandan. Nah, oke. Mungkin di Indonesia cuma tahunya cuma 3 atau 4. Iya. Cendol pakai pandan. Iya. Tapi cendol bisa juga dibikin itu, Iya. dibikin cake tapi dari cendol. Iya. Sebenarnya.
berani bereksperimen ya. Jadi dari situ juga walaupun baru tapi rasanya masih ada gitu. Panah itu harus disatuin pakai gula Jawa atau pakai apa gitu. Lalu kira-kira nih Chef, terima kasih banyak atas ininya. Kira-kira ada pesan nggak yang mungkin bisa kita jadikan pegangan untuk teman-teman yang berbisnis? Semua orang bisa masak, tapi harus percaya diri, bisa memperbaiki atau bisa melebihi makanan yang udah ada. Itu aja. Yang penting sabar, harus berani coba apapun caranya, walaupun itu berapa kali gagal tapi harus dicoba. Ya, terus yang ketiga lagi, kita harus terbuka dengan perkembangan teknik masakan dari negara yang lain. Itu yang paling penting. Ya, jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu eksperimen, yang kedua sabar, yang ketiga terbuka. Karena bagaimanapun juga mungkin restoran itu bagus ketika dia baru buka, tapi ketika dia tidak terbuka dan merasa ini ciri khas saya, ini akhirnya dia kalah oleh zaman gitu ya. Terus kedua lagi, masak itu nggak ada akhirnya, ada aja yang baru. Oke. Terima kasih banyak Chef Agus atas nasihatnya untuk kita semua, karena biasanya negara Indonesia ini kan masa depannya di generasi muda ya. Apalagi mereka yang mau berusaha membuka usaha sendiri. Semoga Indonesia bisa yang penting walaupun gimana pun juga tetap kerja keras untuk mencapai cita-cita. Karena nggak mungkin bisa digapai dengan cara instan ya. Bikin Indomie aja harus bikin ya. Buka dulu, ikutin itu caranya. juga modal kerja keras, kemauan itu pasti bisa. Jangan takut pasti gagal. Sebelum dicoba harus dilakuin dulu. Sampai berhasil. Oke, terima kasih banyak Chef Agus atas waktunya. Semoga Chef Agus juga sukses terus. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam kuliner. Salam kuliner.